Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat ngelumat aplikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi yaitu bagaimana menentukan tabungan awal. Akan tetapi diketahuinya berbeda. Kalau kemarin diketahui yaitu besar bunganya, sekarang yang diketahui adalah tabungan akhir, kemudian jangka waktu dan suku bunga. Kita ketahui bersama kemarin pada waktu pertemuan pertama, TA sama dengan P dikali 1 ditambah NR. Maka kita peroleh P sama dengan TA dibagi 1 tambah NR. Bagaimana penggunaannya di kalkulator? P-nya bagaimana? Oke, karena ada seperti ini, maka penggunaan di kalkulator. Maka otomatis TA dibagi kurung buka 1 ditambah N dikali R, kemudian tekan tombol Shift sama dengan kurung tutup sama dengan. Ini rumus awalnya. Jika satuannya apa? Tahun. Oke, betul. Langsung ke soalnya. Andi menabung di sebuah bank dengan bunga sederhana. Diketahui tabungan akhirnya selama 4 tahun. Setelah 4 tahun yaitu Rp8.400.000. Kita tulis dulu ada tabungan akhirnya yaitu Rp8.400.000. Kemudian setelah 4 tahun berarti N-nya 4 tahun. Kemudian lagi suku bunganya R-nya yaitu berapa? 6% per tahun. Bagaimana menentukan hasilnya berapa ini? Oke. Sudah? Menentukan P-nya bagaimana? Langsung kita eksekusi dengan kalkulator. Jangan lupa kalkulatornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kita peroleh bahwa TA-nya berapa? TA-nya tadi 8.400.000. Oke, betul ya. Jangan lupa tekan tombol bagi, kemudian kurung buka 1 ditambah N. N-nya berapa? N-nya 4 tahun. 4 tahun. Dikali bunganya berapa? 6%. Maka 6 sip sama dengan. Lalu tekan kurung tutup sama dengan. Kita peroleh berapa? Hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi kita peroleh bahwa tabungannya di sini yaitu, oh maaf kebanyakan ya ralat ya, di sini salah tekan. Bisa dilihat ya. Kita ulangi lagi saja. Ada yang salah tekan di sini, kurang tanda plus, maaf. Oke. Kita ulangi perhitungannya, ya di situ plusnya belum. Kita ulangi, 8.400.000 dibagi sudah ya. Kemudian kurung buka 1 ditambahnya belum. Kemudian N-nya 4 dikali 6%, berarti 6 sip sama dengan kurung tutup sama dengan. Di sini diketahui bahwa hasilnya adalah, kita tulis dulu ya, 6
774,193,548. Oke, maka P-nya kita bisa menuliskan 6.774.193,548. Biasanya diminta dibulatkan 2 angka, maka menjadi 6.774.193,5. 8 lebih dari 5, maka depannya tambah 1. 4 tambah 1, 5. Jadi, 0,55. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Makanya di sini untuk perhitungan ketelitian memang sangat diperlukan ya. Kita lihat untuk yang soal kedua. Seorang nasabah di bank dengan bunga sederhana diketahui tabungan akhirnya setelah 8 kuartal adalah 12 juta. Kemudian untuk suku bunganya adalah 4% per kuartal. Oke, diperhatikan di sini karena sudah sama per kuartal. Kita coba di sini tahun, ini juga tahun. Yang ini kuartal, ini juga sudah 4% per kuartal. Kita langsung masukkan. Di situ ada tabungan akhirnya 12 juta. Kemudian N-nya yaitu 8 kuartal. Kemudian suku bunganya R-nya adalah 4%. Kita masukkan lagi. Nah, sama, tabungan akhirnya adalah 12 juta. Sudah? Dibagi kurung buka 1 ditambah N-nya 8 dikali 4 sip sama dengan kurung tutup sama dengan hasilnya yaitu perhatikan ya. Hasilnya kita tulis di sini yaitu 9,099,091. Maka tabungan awalnya atau pokoknya 9.090.909, ingat koma jadi titik, titik jadi koma. 0 ya, karena di sini 1 berarti angka depannya tetap. Pak, apakah tidak dibagi 4? Biasanya kuartal dibagi 4. Diperhatikan baik-baik pada soalnya. Di sini satuannya adalah kuartal. Di sini juga kuartal. Jadi tidak perlu merubah apapun karena di sini suku bunganya juga 4% per kuartal. Bukan per tahun, kecuali satuannya berbeda. Jadi misalkan di situ satuannya di sini ada kuartal, sini tahun, maka perlu diubah ya supaya satuannya sama. Bisa dimengerti? Soal selanjutnya yaitu soal ketiga. Saya bacakan soalnya. Siti menabung di bank dengan bunga sederhana untuk tabungan akhir setelah 10 bulan, yaitu 15 juta. Oke, kita eksekusi lagi bahwa tabungan akhirnya yaitu 15 juta. Kemudian N-nya berapa?
10 bulan. Oke, betul. Suku bunganya R-nya 2% per bulan. Ya, kalau udah sama ya, bulan, ini juga bulan. Tidak ada masalah, berarti langsung kita gunakan rumus ini. Oke, kita masukkan 15 juta. 15 juta. Oke, sudah? Dibagi, buka 1, ditambah, N-nya berapa? 10. Dikali 2, sip, sama dengan, kurung tutup, sama dengan, hasilnya adalah Rp12.500.000. Kebetulan pas di sini. Maka hasil dari modal awalnya yaitu Rp12.500.000. Itu untuk jawaban soal ketiga. Silakan dicek hasilnya sama tidak. Jika berbeda silakan bisa ditanyakan. Soal keempat. Soal keempat saya bacakan terlebih dahulu. Budi menabung di sebuah bank dengan bunga sederhana, yaitu tabungan akhirnya 5.400.000. Jadi tabungan akhirnya yaitu 5.400.000. Kemudian waktunya yaitu 12 minggu. Sedangkan persentasenya suku bunganya yaitu 1%. Oke, bisa ditentukan ya. Satuannya dulu dicek, satuannya di sini minggu, sini juga minggu. Maka kita masukkan ke rumus. Tadi ada tabungan akhirnya yaitu 5.400.000. Ya, dicek dulu, pastikan jangan sampai salah tekan. Dibagi, kurung buka, 1 ditambah, N-nya berapa? N-nya 12. Dikali, kemudian R-nya adalah 1%, berarti 1, sip, sama dengan, kurung tutup, sama dengan. Kita peroleh hasilnya yaitu 4,821,428.571. Kita tuliskan, maka P-nya ingat, koma jadi titik, 4.428,57, karena 1 tidak lebih dari 5, maka 7-nya tetap tidak ditambahkan 1. Maka tabungan awalnya ini ya. Oke. Soal terakhir, soal yang kelima. Rina menabung di bank dengan bunga sederhana, tabungan akhir setelah 30 hari. Jadi tabungan akhirnya yaitu 3 juta. Kemudian N-nya yaitu 30 hari. Sedangkan suku bunganya itu 0,5%. Dicek dulu satuannya sama. Oke, berarti langsung bisa dieksekusi ya. Kalau satuannya berbeda, maka harus dijadikan mau kuartal semua, mau hari, mau bulan, yang penting harus sama. Oke, langsung ke rumusnya. Sekarang 3 juta. Sudah, dibagi, kurung buka, 1 ditambah N-nya tadi 30. Sudah, dikali R-nya 0,5, berarti 0,5. Cek dulu, baru tekan shift, tekan sama dengan, baru
kurung tutup sama dengan hasilnya kita peroleh di sini 2,608,695,652. Dicek dulu hasilnya sama tidak. Maka kita bisa memperoleh P-nya yaitu 2.608.695,65 karena 2 kurang dari 5 maka tetap ya jadi 65. 2.608.695,65 rupiah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada pengerjaan yang berbeda bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, bagikan jika bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe pada akhir setelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.